Terima kasih sudah hadir di sini dan kita akan langsung saja mengikuti tausiah Mama untuk tema kita menerima kekurangan pasangan. Silakan, Ma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menerima kekurangan pasangan. Di dalam orang mengarungi rumah tangga, tidak ada satupun manusia yang sempurna. Suami manusia biasa, istri manusia biasa. Pasti dua-duanya, baik suami maupun istri, mereka punya kelebihan dan kekurangan. Dalam Al-Quran Al-Baqarah 187 Allah berfirman, hunna libasul lakum wantum libasul lahunna. Istri pakaian buat suami, suami pakaian buat istri. Kenapa Allah menyatakan pakaian? Yang nama pakaian fungsinya banyak. Di antara fungsi pakaian menutupi kekurangan pemakainya. Namun dalam kenyataan di masyarakat kita, bahkan mungkin diri kita sendiri pernah membuka aib pasangan. Tidak sedikit orang bergaul di pengajian, di tempat arisan, di tempat senam, tempat poco-poco, dharma wanita, PKK. Kadang-kadang ada orang yang mengungkap kekecewaannya kepada pasangannya. Kalau zaman dulu mengungkap kekecewaan itu saling berhadapan, ngobrol apa yang dia tidak suka dari suami saya, apa yang dia tidak suka daripada istri saya. Sekarang Masya Allah, ada yang update status, ada yang di Twitter menyampaikan keluh kesah. Kan malu-maluin. Itu bukan aib. Yang baca bukan 1-2 orang, sekian banyak orang yang membaca. Bukankah itu membuka aib sendiri? Misalnya saja ada yang ditulis, emang enak diselingkuhin. Artinya orang tadi membuka aib pasangannya, baik itu istri maupun suami. Open bar, diumumkan sama orang, pasangan gue selingkuh gitu loh. Kan orang akan mencibir. Boleh jadi kalau yang punya nilai positif. Kan kebanyakan orang nilainya negatif. Oh, si Anu lakinya pacaran lagi ya, si Anu bininya pacaran lagi, lalu direkayasa oleh mereka. Ini salah dalam Islam. Kalau memang ada permasalahan, harusnya wasawirhum fil amri, bermusyawarah dalam segala urusan kalian, bukan dibuka aib pasangan kalian. Kalau ada orang yang suka membuka aib suaminya, membuka aib pasangannya, ini sinyal-sinyal negatif daripada rumah tangga. Tidak sedikit orang yang berumah tangga yang sudah membuka aib daripada pasangannya akan mengarah kepada kehancuran rumah tangga. Harusnya seburuk bagaimanapun pasangan kita, tetap kita tutup. Dia pasangan saya, ibarat pakaian. Pakaian menutupi pemakainya. Artinya kalau pasangan kita punya kekurangan, tutupin oleh kita. Siapapun pasti punya kekurangan, termasuk diri kita. Kalau kita melihat dalam diri kita ada pasangan kita kekurangan, jangan hanya melihat kekurangannya saja. Karena setiap manusia, setiap individu pasti punya kelebihan daripada kekurangan. Contoh, Anda lihat pasangan Anda, suami Anda, istri Anda, kekurangannya ada, kelebihannya pasti ada. Anda lihat dalam surat An-Nisa ayat 19, wa'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna wa sa'an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Wahai para suami, pergauli istri kalian dengan baik. Boleh jadi kalian tidak menyukai sesuatu, tapi jangan ceraikan mereka. Di balik itu Allah berikan hikmah yang sangat banyak. Artinya kata Allah dalam ayat ini, yang pertama Allah tujukan kepada para suami. Kata Allah, wahai para suami, kalau kalian mempergauli istri kalian dengan baik, dengan ma'ruf, jadi rangkul istri kalian, peluk istri kalian, puji istri kalian, lihat kelebihan mereka. Kata Allah dalam ayat ini, kalau suatu saat istri kalian melakukan perbuatan buruk, sesuatu sifat istri kalian yang kalian suami tidak suka, jangan ceraikan mereka. Di balik itu Allah berikan hikmah yang sangat banyak. Para suami harus sadar, istri yang ngurusin rumah tangga Anda,
Istri yang ngurusin anak Anda, istrilah yang ngurusin pakaian Anda, istrilah yang ngurusin rumah Anda, anak-anak Anda, makanan Anda, sepatu Anda. Sadari itu. Jangan hanya melihat kekurangannya saja, tapi lihat kelebihan. Yang boleh jadi Anda melihat, kalau dengan si Anu lebih baik, cobain. Pasti lebih banyak kekurangannya. Dalam Al-Quran Allah mengatakan orang rumah tangga, Amin ayatihi an khalaqalakum min anfusikum ajwajan litaskunu ilaiha, agar sakinah, tenang dan tentram. Orang yang rumah tangga yang saling menerima kelebihan dan kekurangan itu akan sakinah, tenang dan tentram. Wa jala bainakum mawaddatan warahmah. Allah jadikan buat orang yang rumah tangga perasaan kasih, perasaan sayang. Bagi siapa? Bagi orang yang mau berpikir. Kenapa? Otak di atas, nafsu di bawah. Agar dalam setiap langkah kita berpikir pakai otak kita, jangan pakai nafsu kita. Kalau pakai nafsu, marah sama suami, lirik laki orang. Marah sama istri, lirik bininya orang. Salah. Makanya Anda lihat dalam An-Nisa ayat 21, Allah berfirman, orang yang menikah kata Allah mitsaqan ghalido, perjanjian yang kuat, perjanjian yang teguh, perjanjian yang kokoh. Kenapa? Suami istri sudah bergaul sekian lama, sudah pasti tahu kekurangan dan kelebihan masing-masing. Jangan membuka kekurangan pasangan. Mitsaqan ghalido, perjanjian yang kokoh. Bukankah suami istri selama bergaul sekian lama sudah tahu lekuk tubuh bentuk pasangan masing-masing? Ibu sudah tahu di mana kutilnya, di mana jerawatnya, di mana tompelnya, di mana panunya. Udah hafal kan? Makanya kata Allah mitsaqan ghalido, perjanjian yang kuat, perjanjian yang teguh, perjanjian yang kokoh. Kenapa harus rusak gara-gara ada kekurangan? Bukankah kita juga punya kekurangan? Kalau orang membuka kekurangan pasangannya, ibarat menepuk air di dulang, perak muncrat kembali ke muka kita. Anda lihat Al-Ma'arij 19:20, 21-22. Al-insanu huliqa halu'an, wa idza masau sarru jazu'an, wa idza masau khairu manu'an, ilal musallin alladzina hum an salatihim daimun. Manusia kerjanya berkeluh kesah. Kalau dia susah, berkeluh kesah, ngomong kemana-mana. Kalau dia senang, bahagia, dapat rezeki nomplok, dia lupa dengan orang lain, cuman sendirian. Titik. Yang kedua kata Allah, kecuali orang yang sholat, yang sholatnya daim, senang, susah, nggak pernah ngomong sama orang, ngadunya hanya kepada Allah. Yuk, jangan membuka aib pasangan kita, karena kita dalam Al-Quran dikatakan jawaz. Jawaz itu pasangan. Anda lihat An-Nisa ayat 1. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha. Jawaz. Pasangan saling mencintai, saling menolong, saling membantu, saling bermusyawarah. Kalau ada kesalahan saling memaafkan. Insyaallah rumah tangga yang kita harapkan sakinah, mawadah warahmah adalah genggaman kita. Amin. Ya, itu dia tausiah Mama untuk tema kita di pagi hari ini tentang menerima kekurangan pasangan. Ada kesempatan untuk ibu-ibu yang hadir di sini untuk bertanya. Siapa yang mau bertanya, Bu? Ya. Siapa yang mau nanya? Ya. Ini boleh ada dari Garut ya? Ada yang mau nanya, Rut? Ada. Iya, silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Lina dari Majelis Taklim Nuroniyah Cimaragas, Garut. Curhat dong, Ma. Iya dong. Mama, saya mau bertanya. Saya menerima suami saya dengan kekurangan yang seikhlas-ikhlasnya. Tapi dia tidak menerima saya apa kekurangan saya. Gimana, Ma, solusinya? Gitu, Ma. Gitu. Artinya suami Anda belum sadar kalau dia manusia. Al-insan mahalul khata' wa nisyan. Manusia tempatnya salah dan lupa. Tidak ada manusia yang sempurna. Begitu menikah,
siap mental. Saya menikah dengan suami saya menikah dengan istri saya dengan semua kekurangan dan kelebihan. Kalau suami Anda menuntut istri yang sempurna, dia harus nikah dengan malaikat. Jangan nikah dengan manusia. Pergi kemanapun tidak akan bertemu dengan manusia yang sempurna. Selalu punya kekurangan. Yang ini pintar masak, kagak bisa pintar kue. Yang ini pintar dandan, kagak bisa jahit baju. Iya apa iya? Iya. Ada yang sempurna. Makanya dalam kita bergaul saling. Anda coba cari orang yang berwibawa dengan suami Anda untuk menasihati suami Anda. Atau Anda ngomong kepada pasangan sahabat daripada suami Anda. Kan tiap orang punya sahabat. Bicara, bilang sama dia, jangan kata saya. Atau misalnya, kalau dalam suatu kasus nonton sinetron, atau tetangga Anda, ada yang punya kesalahan. Tuh, itu manusia yang benar. Nggak ada yang sempurna. Jadi harus memaklumi. Seperti itu, Bu. Ya, jangan tinggal diam. Anda wajib usaha. Kalau Anda tetap diam, semakin lama Anda semakin menderita. Kurus kering, lama-lama Anda wassalam. Gitu, Bu. Ya, makasih, Mas. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pemirsa, saya informasikan bahwa Anda yang ingin majelis taklimnya hadir di sini, seperti ibu-ibu yang dari Garut ini, silakan saja Anda daftarkan majelis taklim Anda melalui email di mamah.aa.beraksi@indosiar.com. Pendaftarannya gratis, tidak ada biaya yang dipungut, dan insya Allah Anda yang mendaftar duluan bisa dipanggil duluan ke sini. Kita akan break dulu sebentar, nanti kita akan kembali lagi tetap di sini di Mama dan AA. Beraksi. Insya Allah. Saya lihat pada nyengir wae ya. Girang ya. Ada berapa orang ini girang? Girang semua nih. Alhamdulillah. Bawa apa dari Girang? Iya, pas. Yang dari Depok pinter banget. Benar, bawa air ya. Dodol keripik kan seret ya. Airnya dari Depok dah. Iya. Pas bener Depok dah. Ngirit itu ya. Yang berikutnya adalah majelis taklim An-Nabawi. Assalamualaikum. Lagi lengkap dia. Iya, ada 4 orang ya. Terima kasih ya Nabawi sudah hadir di sini. Iya. Bawa Agus. Oh iya. Keyboard. Bawa keyboard. Oke, baik, kita masih membahas tema tentang menerima kekurangan pasangan. Dan sekarang giliran ibu-ibu lagi yang mau hadir di sini, yang mau bertanya di sini. Siapa lagi, Bu? Yang mau nanya, Bu? Siapa yang mau nanya? Yang bawa air dulu dah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lulu dari Majelis Taklim Nurul Ilmi Depok. Iya. Curhat dong, Ma. Iya dong. Lu. Mama, pertanyaannya Adalah. bagaimana cara yang paling mudah untuk menerima dengan ikhlas pasangan kita? Iya. Terima kasih, Mama. Oke. Iya. Kita lihat dalam An-Nisa ayat 1. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zaujaha. Kata Allah dalam ayat ini, orang yang menikah jawaz pasangan, bukan kepemilikan. Kalau kepemilikan, saya ambil contoh. Ini cangkir punya Fitri. Pakai teh boleh, teh manis boleh, buat kopi boleh, buat air bening boleh, dilempar boleh, dipecahin boleh, kasih orang boleh, ditendang boleh, buang ke got boleh, taruh lemari boleh. Kenapa? Milik. Kalau ada orang begitu menikah, engkau milikku, aku milikmu. Rugi tahu. Boleh tampol, boleh ditendang,
boleh dikasih tetangga, boleh buat bayar, boleh dipinjemin, boleh sewain. Allah Maha Adil. Orang yang menikah dalam ayat ini kata Allah jawaz. Jawaz itu pasangan. Ibarat Anda masang jalan kereta. Kalau baru sebelah yang dipasang, kereta sudah bisa lewat apa belum? Ibarat Anda pakai giwang. Kalau giwang baru dipakai sebelah, sudah cantik apa belum? Dua kiri kanan. Jadi dari awal harus sadar kita ini manusia normal yang tidak ada punya kesempurnaan. Makanya jadikan suami istri adalah pasangan, bukan kepemilikan. Jadi orang-orang yang suka bersair dengan puitis, engkau milikku, aku milikmu, ngarang tahu lulu. Oke Bu Lulu. Iya, terima kasih Ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Lulu gua. Iya. Terserah lu deh, lu gua. Gua, ya. Baik, yang berikutnya siapa lagi Bu yang mau nanya Bu? Siapa yang mau nanya? Ini Girang. Ada yang mau nyarang? Mana yang mau nanya? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isningsi dari Majelis Taklim RW 05 Cedap Girang Bandung. Iya. Curhat dong Ma. Iya dong, Girang. Gini Ma. Gimana? Ada nggak kekurangan pasangan yang boleh kita nggak terima gitu Ma? Oh gitu. Ada nggak Ma? Ada nggak? Kalau misalnya kita tahu dari awal pasangan kita misalnya begini, ada nggak kekurangan daripada yang nggak boleh terima? Ada. Kalau kurang agama jangan terima, ganti sama yang rajin ibadah. Oh kayak Morris, udah sembuh dia. Jadi yang kekurangan agamanya jangan diambil. Begitu. Ibu kenapa sih tadi begini mulu? Mungkin di dalam bajunya ada semut rangrang gitu. Begitu Ibu. Jadi boleh kalau orang kurang mengerti agama, kurang benar agamanya, itu yang boleh Anda tolak. Oke? Terima kasih Ma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau ngomong pakai cek dulu. Ya. Makasih Ma. Iya. Oke. Baik, setelah itu namanya gemulai tadi. Iya. Setelah Ibu dari Girang, Cidadap Girang, siapa lagi yang mau bertanya, Bu? Siapa yang mau nanya? Depok ke Depok, yang mau nanya Pok. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Khairani Dendi dari Majelis Taklim Ummul Hasanah Depok 1. Mangga. Oke. Curhat dong Ma. Iya dong. Saya mau bertanya Ma. Iya, silakan. Bagaimana kita menyikapi seorang suami yang selalu berlaku kasar, tindakan maupun perbuatan? Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan salah pilih dari awal. Iya. Rasul mengatakan, tunkahul mar'ata li arba'in limaliha wali hasabiha wali jamaliha wali diniha palikat bidati dini talibat yaminuka. Nikahilah orang yang kamu sukai karena turunan, karena kekayaan, karena kecantikan, ketampanan, karena agama. Kalian ambil yang paling baik agamanya, atau hidup kalian akan sengsara. Jadi Rasul mengajarkan kepada kita sebagai umatnya, milih pasangan kriterianya 4. Karena kekayaan, karena keturunan, cantik, tampan, agama. Tapi diambil yang paling baik agamanya. Kenapa? Hadis Nabi yang lain mengatakan, kalau ada orang menikah cuman gara-gara kekayaan, tanpa agama, hidup kalian menderita. Kalau ada orang menikah gara-gara turunan, asik gue sih pasangan gue nih darahnya biru. Darah biru gak ngerti agama, menderita batin.
Yang ketiga karena cantik dan tampan, tidak mengerti agama, menderita batin. Makanya Rasul mengajarkan, ambillah yang paling baik agama dan pengamalan agamanya benar. Itu seharusnya. Jadi tadi salah kaprah. Kalau dia kasar, keras, kan nggak mungkin dari sekarang. Dari dulu waktu pacaran, kenapa mama yang kasar? Kita kadang-kadang perempuan ada yang biarin deh, daripada gua punya laki galak juga jarin. Cobain dah punya laki galak, emang enak. Makanya salah pilih dari awal. Kecuali kalau dijodohin, baru kenal, tadinya tidak tahu, taunya yang manis, sekarang kasar. Nah, kita lihat secara ilmu jiwa, kenapa orang berlaku kasar. Boleh jadi background daripada keluarganya, bapaknya tukang tampol bini, atau emaknya kalau nyuruh mandi, nyuruh apa, main kepret aja. Ini kan anak dibesarkan dengan lingkungan. Jadi banyak latar belakang. Kita nasihatin, kalau nggak bisa bawa ke psikiater, insya Allah ada perubahan. Karena orang yang bertakwa, wal kadhiminal ghaid, dalam surat Ali Imran 134, kendalikan hawa nafsu. Artinya kalau dia tukang marah, dia bukan orang bertakwa, kata Allah. Nauzubillah min dzalik. Ya, begitu Ibu Hoirani. Ya, terima kasih. Ya. Assalamualaikum Kembali kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, saya ingin ingatkan lagi buat Anda yang ingin Majelis Talimnya hadir di sini seperti ibu-ibu yang sudah hadir di studio, silakan dikirimkan saja data-data Majelis Talim Anda melalui email di mamah.aa.beraksi@indosiar.com. Pendaftarannya gratis, tidak dipungut biaya. Kita akan break dulu sebentar, nanti kembali lagi tetap di sini di Mamah dan A. Beraksi. Insya Allah. Dan kita masih membahas tema menerima kekurangan pasangan. Semuanya masih lengkap dari Depok, dari Garut, dari Bandung masih ada. RT 5. Dari RT 5. RW 5. Nama Pak RW-nya siapa? Nama Pak RW-nya siapa sih? Pak Dadang. Pak Dadang Girang itu. Oh. Pantesan Pak Dadang Girang namanya. Ya. Oke, baik, kita akan berikan kesempatan lagi kepada ibu-ibu yang mau bertanya. Siapa lagi Bu yang mau nanya, Bu? Siapa yang mau nanya? Dari ini udah ada nanya belum tadi? Ibu mau nanya? Iya, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Suhaibah dari Majelis Nurul Huda, Garut. Wadaraja, Garut. Iya. Curhat. Kaget jadinya. Kenapa ngeliat ke sana? Bagaimana hukumnya kalau seorang istri melawan suaminya karena suaminya selalu banyak egois? Abdel, kenapa dia begini? Dengdek berat dia. Iya. Suaminya egois mah. Bolehkah seorang istri melawan suaminya yang egois? Egoisnya dalam masalah apa dulu? Kan beda-beda. Dalam masalah ibadah, kalau dalam masalah harta, itu beda. Kalau suami Anda egois, misalnya kalau istri yang ngomong nggak diberikan kesempatan ngomong, istri boleh melawan. Tapi caranya bagaimana? Kalau suami lagi enak, kelihatannya baru kita ngomong. Kenapa? Kalau suami lagi, Anda ngomong sama gilanya, siapa yang dengerin? Malahan emosi semakin ngebuncah. Jadi ketika suami Anda reda, silakan Anda berbicara bahwa yang tadi kamu omongin gue gak suka. Kita punya hak untuk menempatkan siapa dia, siapa kita, karena kita pasangan. Sekali lagi, jangan kalau suami lagi capek baru pulang kerja ada cerita apa-apa, itu membuat suami jadi panas. Atau suami lagi marah, Anda lawan dengan kemarahan sama gilanya. Artinya api disiram dengan bensin. Yang benar bagaimana? Kalau suami Anda lagi reda, bicaralah di situ. Atau lihat kesusahan gitu, tuh kan, Anda juga kayak begitu. Sebetulnya tidak usah pakai surat yang begitu mah.
Jadi repot suratnya. Itu Lihat doang. Terima kasih, Ma. yeah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lu digodain nenek-nenek kan? Abdel, aku sama nenek-nenek. Mau nanya gitu Nenek-nenek aja. keren lah pakai kembang. Pakai iya. Oh iya, pakai bunga ya. Memang ibu seperti bunga Bunga yang sudah layu. Disiram air malah anyut ya. Bukannya berseri-seri. Oke, baik, yang berikutnya siapa lagi, Bu? Yang mau bertanya, Bu? Siapa mau nanya? Ini Del, bapak-bapak tuh Del. Oh ya, bapak-bapak nanti ya. Sebentar ya, Pak. Ini Ibu dari Garut lagi ya? Silakan, Bu, berdiri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Eis dari Majelis Taklim Garut Nuraniyah. Oh. Mangga Eis antosan heula. Ya. Woi, Eis gede bener ya? Iya. Curhat dong, Ma. Iya, dong, Eis. Ma, saya pengen tanya. Iya. Naon? Gimana ya, saya suka nonton TV sambil bawa tasbih itu, gimana hukumnya itu? Tasbih. Nonton TV Sambil bawa tasbih. Kira apa itu? Hah? Anda nonton TV. Ya. Kalau yang Anda tonton acara kita, megang tasbih masih normal, Iya. masih nyambung ya kan Del? Iya. Kalau Anda nonton acara gosip atau yang nyanyi sampai sekbilda, Anda pasang tasbih munafik. Ya. Cuman kalau pegang doang kagak ngape-ngape Is. Masalahnya kalau sampai melihat yang gosip, la ilaha illallah. Jadi itu la ilaha illallahnya karena lihat gosip atau la ilaha illallahnya dari hati. Makanya satu-satu Is jadi orang. Kalau sekarang Masya Allah, Ibu lagi lihat acara kita, silakan Anda berzikir. Tapi harus sinkron antara yang dilihat dengan yang dibaca oleh hati. Yang saya khawatir malaikatnya bingung, ngitung administrasinya itu malaikat bingung. Ini masuk pahala apa masuk dosa. Jadi harus sinkron Ceis ya. Sekali lagi jangan sampai Ceis lain di bibir, lain di hati. Bukan munaroh, bukan. Munaroh pasalnya mandra ya. Iya. Ya, begitu Ceis. Begitu, Ceis. Terima kasih, Ma. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, kenapa Ceis geli banget ya? Ya. Oke, yang berikutnya siapa lagi yang mau bertanya, Bu? Iya, udah mau berdiri aja bawa air doang, ya. Silakan, Bu, ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hesdima dari Majelis Taklim Nurul Ilmi. Bagaimana apabila seorang istri curhat dong, Ma? Iya dong. Bagaimana bila seorang istri itu tahu suaminya berhasrat, karena saking sayangnya sama suami, karena mudah mengantuk, jadi pura-pura tidak tahu, pura-pura tidur aja biar suaminya ketidur. Dosa. Ngapain lu punya laki? Malahan jadi bini, harusnya suami tidak berhasrat pun tawarin. Abang mau ibadah nggak? Saya tanya, pernah nggak Anda nawarin suami? Saya ajarin dari mulai besok Anda lihat suami punya hasrat nggak punya hasrat langsung tawarin. Abang mau ibadah nggak? Begitu Ais. Mau ibadah nggak? Ini mah tahu suami punya hasrat langsung. Tapi saking sayangnya sama suami, Ma. Bukan saking sayangnya, justru semakin bergairah. Malahan kalau Anda sakit pun nggak enak badan, suami berhasrat, Anda tawarin, Bang silahkan buka sendiri, tutup sendiri, begitu. Suaminya kalau ini mudah mengantuk, kalau nunggu libur gimana, Ma? Salah. Hasrat itu tidak bisa disetel. Oh gitu. Kira-kira kata Agus,
Bisa disetel nggak Gus? Nggak bisa. Sekarang hasrat datang bagi, besok libur nggak mood. Tiap hari mah. Nih, oh tiap hari lu. Tiap hari, waduh. Tiap hari tidur mas. Bini lu capek Gus. Jadi istri ya jangan begitu. Kalau lihat suami Anda berhasrat, Anda kasihan dia ngantuk. Justru dengan hasratnya dikabul jadi bergairah. Oke? Ya, terima kasih Ma. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Besok wabarakatuh. tawarin suami. Ya. Abang, kalau saya capek silakan buka sendiri, tutup sendiri. Daripada suami keluar, sok milih mana? Bingung. Makanya biarin dia tengantuk dikit mah. Kasih cabai rawit biar melotot. Langsung bergairah. Oke. Begitu ibu-ibu Depok. Oke, ya. Ini seumur-umur acara ini yang bawa oleh-oleh Bar dari Nurul Ilmi. bawa oleh-oleh air putih tapi bangga banget ya. Nurul Ilmi doang ini dari Depok, iya. Oke, baik, nanti kita akan lanjutkan lagi untuk ibu-ibu yang ingin bertanya. Namun sekarang kita akan sama-sama menikmati sebuah lagu dari An-Nabawi, Cintai Aku Karena Allah. Silakan. Tentang menerima kekurangan suami. Sekarang saya berikan kesempatan lagi kepada ibu-ibu yang hadir di sini yang mau bertanya, dan pertanyaannya boleh di luar tema ya. Siapa lagi yang mau nanya, Bu? Saya. Siapa yang mau nanya? Saya. Siapa yang mau saya? Saya nggak jadi ya. Nenek unggul ya. Siapa yang mau nanya ini? Bapak ada yang mau nanya, Pak? Ibu Bapak. Bapak. Ibu apa Bapak? Oh, ibu dulu ya. Silakan, ibu dulu ya. Ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haryanti dari Majelis Taklim Ummul Hasanah Depok. Ya. Curhat dong, Ma. Iya. Mama, saya tahu kekurangan dari pasangan kita dan sudah berusaha untuk memperbaiki. Namun belum ada titik temunya. Bagaimana solusi dan terhadap dampak yang diakibatkan ini untuk anak-anak kita. Terima kasih. Ya. Saya tahu pasangan saya punya kekurangan. Saya sudah mencari jalan bagaimana biar kekurangan ini menjadi lebih baik. Karena saya khawatir anak-anak saya melihat. Caranya bagaimana? Anak-anak masukkan ke pesantren, masukkan ke sekolah-sekolah yang islami. Di sekolah mereka akan tahu mana yang baik, mana yang buruk. Kalau pasangan Anda melakukan yang buruk, bilang sama anak-anak, nah jangan kayak ayah ya, itu tidak baik, harusnya begini. Tapi ayah juga ada yang baiknya, begitu. Jangan bilang, tuh ayah kamu begitu. Salah, anak jadi benci sama bapaknya. Jadi ada aturan. Kita kan ada yang sempurna. Kayak mama juga, mama punya kelebihan, punya kekurangan. Ayah punya kelebihan, punya kekurangan. Kalian ambillah kelebihan dari kita berdua, kekurangannya jangan. Ini dibenci oleh Allah, ini nggak disukai oleh manusia.
Yuk lihat, kan kalian belajar di sekolah juga ini. Jadi begitu caranya. Makanya sekarang sebetulnya susah. Orang tua kadang-kadang gak mau masukkan anaknya ke pesantren. Ibu, anak ibu di mana? Itu dia. SMP 1 nggak dapat, SMP 2 nggak dapat. Yarin deh ke pesantren. Artinya menghina pesantren. Harusnya sebagai seorang muslim kita bangga. Alhamdulillah anak saya masuk pesantren. Di sekolah sudah dididik, diarahkan ke situ. Kenapa? Kalau anak tidak diberikan ilmu agama, saya khawatir ke bawah arus. Yang mana sekarang begitu pergaulan bebas di luar, orang melakukan apa saja seolah-olah tidak ada batas. Kalau dimasukkan ke sekolah yang islami, insya Allah dimasukkan ke otak mereka. Ini baik, ini buruk. Jadi kalau lihat dalam keluarga ada yang baik, ada yang buruk, itu jangan diambil yang buruknya, ambil yang baiknya. Ini kaca buat kita. Bahwa jangan melakukan perbuatan seperti ini. Karena kalau sudah tua sulit untuk dirubahnya biasa. Oke, Ibu tadi mau berdiri? Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa lagi Bu yang mau nanya Bu? Ini Bandung, keripik silakan. Ya, boleh silakan. Saya RW 5. RW 5, RT 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lenje. Memperkenalkan nama Ibu Dede dari pengajian RW 5. RW 5. Iya. Curhat dong, Ma. Iya. Ibu Dede. Luar tema mungkin ya, Ma ya? Iya, boleh di luar tembok juga ini, boleh. Ma, ya. ada yang ditanyakan. Berapa banyak tentang jihad? Ya, ada tuh. Perbedaannya. Lihat tangannya, Bu. Enggak. Oh, enggak ada ya. Ya, berapa jihad apa? Berapa? Udah lama dia mah gue tanya. Iya. Yang namanya jihad dalam ilmu fikih ada 3. 1, jihad dunia akhirat. 2, jihad dunia. 3, jihad akhirat. Jihad dunia akhirat, orang yang membela agama, menegakkan akidah Islamiyah, dia terbunuh. Itu jihad dunia akhirat. Dia langsung diterima oleh Allah. Makanya nggak usah dimandiin, dibungkus aja darah yang mayu dalam pakaiannya, saksi di yaumil akhir bahwa memang darah menetes gara-gara membela akidah Islamiyah. Yang kedua, jihad dunia. Orang yang membela kekayaan, itu jihad dunia. Misalnya ada rampok datang ke rumah dia melawan rampok, dia terbunuh, dia jihad syahid dunia. Atau misalnya ada orang berperang, niatnya asal pengen mendapat rampasan perang, tidak ingin, tidak karena Allah, itu pun jihad yang kedua, dunia doang. 3, ada jihad akhirat. Misalnya orang yang mati ketimpa benda keras, orang yang mati melahirkan, orang yang mati tenggelam, orang yang mati terbakar, orang yang mati karena sakit isi perut, misalnya jantung, ginjal, itu syahid akhirat. Jangan Anda mengira syahid dunia, syahid akhirat nilainya sama dengan dunia akhirat. Beda. Yang paling benar, orang yang berjihad dunia akhirat ini langsung diterima oleh Allah tanpa hisab. Tapi orang yang syahid dunia, orang yang syahid akhirat, perhitungannya tetap ada. Di masyarakat kita banyak yang salah. Contoh, ada orang datang ke saya dari Tasik. Dia bilang ayah saya ini meninggal dunia waktu lagi ngerukin pasir, ketimpa longsoran pasir. Oleh orang kampung situ nggak dimandiin. Alasan mereka dia syahid. Salah. Dia syahid dunia, ngebelain keluarganya nyari dunia. Tetap 4 kewajiban orang hidup harus memandikan, mengapani, menyolatkan, menguburkan. Ada lagi yang salah. Datanglah orang tadi ke rumah saya. Dia bilang ayah saya jam 11 sudah mandi, keramas, cukur jenggot, ganti celana dalam, kaos dalam, koko, sarung bersih semua. Ternyata habis sembahyang zuhur dia meninggal. Kata ustadz yang ada, nggak usah dimandikan, dia sudah bersih sendiri. Salah, ustadz dia belajar fikih dari mana? Dia tadi mandi sendiri lagi hidup. Sudah mati salah ya. Sudah meninggal, kewajiban orang hidup 4, memandikan, mengapani, menyolatkan, menguburkan. Makanya ngaji, kaji ilmu fikih. Ini mah ngaji salah sih. Yasin, tahlil, rawi, arisan, seragam, kagak pintar-pintar ngajinya. Kaji itu Quran, kaji ilmu fikih.
Begitu. Udah deh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Yang berikutnya siapa lagi, Bu, yang mau bertanya, Bu? Oh, Bapak. Pak, ada mau nanya, Pak? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Arif dari Majelis Talim Nuroniyah Garut Curhat, dong, Pak. Oke, Arif. Yang mau saya tanyakan, pada jual beli waktu nidaul Jum'ah itu buat laki-laki tidak diperbolehkan. Yang mau ditanyakan, kalau buat perempuan dilarang atau tidak dilarang sama sekali? Jual beli apa, Pak Arif? Pada transaksi seperti di pasar-pasar tradisional. Oke. Kalau ada orang jualan lagi ngaji, lagi ibadah, lagi dalam masjid, haram hadis Nabi. Kalau Anda mau jualan, sebelum pengajian dimulai, di emperan masjid, di emperan musola, guru mulai ngajar, bungkus dagangan, bawa masuk, ikut ngaji. Selesai ngaji, gelar lagi di emper. Itu yang halal, Pak Arif. Kalau lagi ngaji, dagang, kudungan, 35.000 ya, 2 kali bayar. Itu haram. Ngaji itu ibadah. Yang ngegoda ibadah setan itu, Rip. Oke? Terima kasih, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Yang berikutnya siapa lagi, Bu, yang mau bertanya, Bu? Siapa yang mau nanya? Garut masih mau? Oh ya, silakan, Rut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Neng Quraisin dari Majelis Taklim. Mangga Neng. Garut Nurul Huda Al-Mansuriyah. Mangga Neng. Wanaraja. Wanaraja. Curhat dong, Ma. Iya dong. Begini, Ma, saya mau nanya. Iya. Bagaimana? Gimana menurut Mama? Merunut. Menurut Mama harus merunut, Del. Iya. Menurut Mama gimana kalau Islam dan rupa-rupa zaman Indosiar nih. Menurut hukum Islam itu kalau tahlilan itu wajib atau sunat? Dalam Islam tahlilan wajib apa sunat? Dalam Islam kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya mendoakan orang yang sudah meninggal. Ada orang yang bilang tahlilan itu bid'ah. Hadirin pemirsa Indosiar dimanapun Anda berada, bid'ah itu ada 2. Bid'ah itu sesuatu yang di zaman Nabi tidak ada, sekarang ada. Nih TV, itu bid'ah. HP, motor, mobil, pesawat terbang, busway, angkot, kulkas, AC, itu bid'ah. Bid'ah ada yang hasanah, ada yang sayyi'at. Anda lihat bagaimana Imam Nawawi menyampaikan kepada kita tentang bid'ah. Kata Imam Nawawi, bid'ah itu ada 5 kelas. Yang pertama bid'ah yang wajib. Contoh, Al-Quran dibukukan bid'ah wajib. Di zaman Nabi hidup, Al-Quran dihafal oleh Nabi, dihafal oleh para sahabat. Tidak ditulis dalam buku. Ditulis di pohon korma, di batang kayu, kemudian di batu, disimpan di rumah Hafsah istrinya Nabi. Rasul meninggal, sahabat yang hafal Quran banyak yang meninggal. Sahabat yang hidup berpikir, kalau Al-Quran tidak dibukukan, dari mana anak cucu turunan kita belajar agama? Lalu di zaman Khalifah Abu Bakar Siddiq dicoba bikin buku, belum jadi. Zaman Umar belum jadi, zaman Utsman jadi 5 buku. Ada yang bilang 6 buku. Jangan dipikirin. Yang jelas Al-Quran dibukukan ini bid'ah tapi wajib. Patah, kasroh, domah dalam Al-Quran juga ini bid'ah tapi wajib. Kenapa? Aslinya Quran itu gundul. Orang kaya begini, jangankan baca ayat-ayat Quran yang gundul, yang gondrong aja banyak yang kagak bisa baca. Iya apa iya? Survei membuktikan. 2, bid'ah yang sunat. Contoh kantor imigrasi, kantor pertanahan, kemudian juga contoh kayak macam pesantren, contoh lagi kantor camat, kantor lurah dan sebagainya. Ini bid'ah tapi sunat. Zaman Nabi tidak ada, sekarang ada. Manfaatnya banyak, mudaratnya tidak ada.
Yang ketiga bid'ah yang mubah. Contoh pakai baju, model baju, warna baju, bahan baju ini bid'ah, tapi mubah. Anda lihat Al-A'raf 26. Ya Bani Adam, qad anjalna alaikum libasa yuwari sawatikum warisa walibasut taqwa dzalika khair. Wahai anak Adam, telah kuturunkan kepada kalian pakaian sebagai penutup aurat buat kalian, pakaian indah, perhiasan buat kalian, pakaian takwa yang terbaik buat kalian. Nggak ada hadis yang mengatakan kalau kudung merah pahalanya 6, oren 7. Kalau dengdek pakai kudungan 8. Kagak ada. Yang penting manutup aurat. Emang ini pasukan dengdek deh. Tuh, dari sini dengdek habis. Jadi yang namanya pakai baju warna apapun, model apapun, silakan. Itu nggak nambah pahala, cuman mubah. Contoh makan, Anda lihat Al-Baqarah 168. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai manusia, makan yang di muka bumi yang halal yang baik. Tidak ada hadis mengatakan yang makan pakai tangan pahalanya 6, yang pakai sendok 7, sendok garpu 8. Ada enggak? Artinya pakai tangan, pakai sendok, masya Allah tampang begini pulang ngaji. Nyendok nasi, meja makan punya, kursi makan punya, duduk di mana jawab? Nah ini. Jadi itu mubah, nggak nambah pahala. Yang keempat, contoh di masjid, kipas angin pantas, AC pantas, jam pantas, jadwal sholat pantas, sajadah pantas, sound system pantas. Kalau di masjid ada kalender, di kalendernya gambar cewek lagi melintir di pantai, ini makruh. Laki-laki yang sholat tidak khusyuk menghadap Allah, otaknya mikirin cewek yang lagi melintir. Yang nomor 5, bid'ah itu haram. Pelacuran dilokalisir, perzinaan dilokalisir, perjudian dilokalisir, ini haram. Ada yang bilang yasinan itu adalah bid'ah. Anda lihat surat Al-Quran, surat nomor 36, surat apa? Surat Yasin. Rasul bersabda, likulli sain qalbun wa qalbul Quran Yasin. Segala sesuatu punya hati, hatinya Al-Quran, surat Yasin. Kenapa dibilang hatinya Al-Quran? Yasin dibaca dalam situasi, kondisi bagaimanapun boleh. Orang syukuran nikahin baca Yasin pantas nggak? Syukuran hamil baca Yasin pantas nggak? Beranak baca Yasin pantas nggak? Pantas. Ada orang yang bilang kirim doa arwah itu nggak akan sampai bid'ah. Anda lihat, kalau ada orang meninggal di antara kita, Allah dan Rasulnya nyuruh kita nyolatin mayat. Nyolatin mayat 4 takbir. Takbir yang pertama Fatihah, yang kedua salawat Nabi, yang ketiga doa buat yang meninggal, yang keempat doa buat keluarga, baru salam. Seandainya doa buat yang mati tidak diperintahkan oleh Allah, nggak bakalan kita suruh nyolatin jenazah. Jelas? Ada yang bilang salawat Nabi itu bid'ah. Kata siapa? Lihat Al-Quran. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Jelas? Terima kasih, Ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak dikasih lihat juga yang di tangannya apaan itu begini-begini aja gitu. Ada tulisannya dia? Iya, lihat Bu sebentar Bu, lihat dia doang. Penasaran saya tulisannya apa ya. Baik, masih ada kesempatan untuk Anda bertanya, namun kita harus break dulu sebentar dan nanti kembali lagi tetap di sini di Mama dan A. Insya Allah. Pemirsa, kita lanjutkan lagi Mama dan A. Baik, sekarang giliran ibu-ibu yang hadir di sini. Saya mau nanya, Bu. Dari Bandung lagi ada, Bu dong? Ya, silakan. Yuk, RW 5. RW 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Deda dari Majelis Taklim. Iya. Deda. Berbeda tapi tak sama. Ya. Itu mah beda tahu. Dari Majelis Taklim RW 05 Cidadap Pirang Bandung. Oke. Curhat dong, Ma. Iya dong. RW 5.
Mama mau tanya gimana hukumnya dalam agama Islam kebiasaan mengadani dan mengikomati bayi yang baru lahir. Apakah itu hadis Nabi, Deda. Nabi mengatakan, bayi yang baru lahir azankan di telinga kanan, ikomatkan di telinga kiri. Apa maksud hadis ini? Ketika bayi lahir ke alam dunia, yang luas ini nempel di otak kecil. Di sini nih, Deda. Ini namanya memori. Apa yang dialami nempel. Mengajak kepada bayi untuk sholat, mengajak kepada kemenangan, mengajak kepada kebaikan, ditutup dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Agar bayi yang lahir ini selalu ingat kepada Allah, selalu tauhid kepada Allah, tidak menduakan Allah. Begitu maksudnya. Siapa yang ngajarin? Siapa aja. Ya terima tukang becak, berarti becak kang becak ngajarin, begitu Deda. Begitu Ibu Deda. Ya, makasih Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau D yang pertama dikati B jadi naon? Beda. Iya. Oke Pak, berarti kita memang harus menerima kekurangan pasangan karena tidak ada orang yang sempurna gitu. Betul. Abdel begini, Ria begini, begitu. Jadi kalau ada seseorang selalu mengorek-ngorek, menyari-nyari kesalahan pasangannya, kemudian disebarluaskan kepada orang lain, dia pasangan yang sangat tidak bijaksana. Harusnya ketika kita melihat pasangan kita punya kekurangan, tutupin. Orang nanya juga, enggak, biasa aja. Di kita mah boro-boro ditanya, kagak ditanya ngomong sendiri. Artinya dia kesetanan, dia mengharap rumah tangganya hancur. Hati-hati. Kalau rumah tangga tidak ingin hancur, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Istri pakaian buat suami, suami pakaian buat para istri. Jaga kekurangan pasangan kita, tutupin dengan kelebihan kita masing-masing. Insyaallah rumah tangga yang kita dambakan sakinah, mawaddah, warahmah dalam genggaman kita. Amin. Amin. Ya, itu dia pembahasan kita pagi hari ini tentang menerima kekurangan pasangan. Mohon maaf pemirsa kalau ada salah-salah kata, dan terima kasih ibu-ibu yang sudah hadir di sini. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bicarakan di pagi hari ini. Pulang ke rumah semua selamat sampai tujuan. Oleh-oleh yang udah dibawa nggak usah dibawa lagi, tinggalin aja. Air bawa lagi nggak? Air silakan bawalah banyak ya. Nabawi, terima kasih sudah hadir di sini. Ya pemirsa, insya Allah besok kita masih bisa ketemu lagi, tentunya tetap di sini di Mama dan A. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.